Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi wakila. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah salat maghrib yang semoga Allah Ta'ala rahmati dan berkahi. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang permasalahan niat dalam amal atau ibadah seorang muslim, kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membuat sebuah permisalan, contoh aplikasi niat dalam kehidupan, di mana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian melanjutkan hadis tentang niat. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, atau bisa juga diartikan barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya adalah karena Allah dan Rasulnya. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat sebuah contoh niat dengan hijrah? Kok nggak dikasih contoh aplikasi sholat aja dah atau puasa? Ya. Kenapa harus hijrah yang dijadikan contoh dalam niat? Karena hijrah ini adalah sebuah amalan yang besar, mengorbankan harta, jiwa, bahkan nyawa. Itu hijrah. Lihat bagaimana ketika para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in memulai perjalanan hijrahnya, nggak bawa apa-apa, nul potul, ya, dari Mekah ke negeri Habasyah atau dari Mekah ke Yasrib ke Madinah, nggak bawa apa-apa, cuma hanya baju yang melekat di badan. Belum lagi nanti ketika mereka di jalan ketemu sama penyamun, ketemu sama perampok, kan? Belum lagi nanti ketemu sama orang-orang Quraisy, luar biasa bahayanya. Ya. Sehingga kemudian maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan permisalan sebuah contoh dalam niat, yaitu tentang hijrah. Ya. Sekarang apa yang dimaksud dengan hijrah? Hijrah itu secara bahasa meninggalkan. Ya. Kalau secara istilah syariat Islam itu al-intiqalu min baladil kufri ila baladil Islam. Berpindah atau meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam. Itu hijrah. Itu hijrah yang diinginkan oleh syariat Islam. Hijrah para ulama membagi menjadi 3 macam.
Ini saya ambilkan dari tulisan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Ketika beliau memberikan penjelasan tentang hadis niat, beliau membagi hijrah itu menjadi 3. Yang pertama adalah hijratul makan, meninggalkan tempat. Apa maksudnya meninggalkan tempat? Maksudnya adalah berpindahnya seseorang dari negeri kafir ke negeri Islam, atau berpindahnya seseorang dari sebuah wilayah yang banyak kemaksiatannya di situ, banyak kefasikannya di situ, kemudian dia hijrah meninggalkan menuju ke wilayah yang enggak ada maksiatnya atau mungkin sedikit, ya, yang kefasikannya juga sedikit, ya, atau meninggalkan suatu wilayah yang di situ banyak bid'ahnya, ya, menuju ke suatu tempat atau wilayah yang sedikit bid'ahnya. Ya, ini meninggalkan hijrah, meninggalkan tempat. Ya. Contohnya apa? Ya, contoh misalkan seperti hijrahnya para sahabat dari Mekah ke Habasyah, ya, Ethiopia, dari Mekah ke Madinah, ya. Atau juga kisahnya seorang pembunuh, ya, pembunuh 100 jiwa. Ya. Ada orang di zaman lampau membunuh 99 nyawa. Ya. Ini belum ada, Pak. Rekor dunia yang mengalahkan orang ini nggak ada. Ini rekor mulai dari zaman dulu sampai sekarang nggak ada yang mengalahkan. Dia bisa membunuh orang 99 nyawa. Terus kemudian dia tobat, sadar kalau dia salah. Maka dia mendatangi seorang rohib, pendeta. Pak pendeta, saya ini udah membunuh orang, nggak bain-bain, 99 nyawa, Pak pendeta. Kira-kira kalau saya tobat ini diterima nggak tobat saya? Waduh, apot kayak mas. Sampai mata ini ngosong-ngosong, nek situ lurus 10 no seenteng. Sampai ngosong-ngosong lagi berat iki. Nggak kira ditompo tobat sampean. Itu kata pendeta. Tak omes, Pak, tak telaten ku. Mosok gak tobat belas. Paten sekalian, Pak. Digenepno 100. Set, selesai. Genap 100. Kemudian dia mendatangi seorang ahli ilmu agama. Ya, Pak Yai, kalau niki sampun mateni tiang 100. Ya. Kinten-kinten kalau tobat niki diterima napa mboten? Wah, ya diterima. Kenapa enggak diterima tobatnya? Ya, meskipun kamu membunuh 1000 orang, membunuh 1 juta orang, kalau kamu memang sadar dan bertobat, maka tobatmu diterima. Ya, akhirnya sebagai bentuk rasa tobatnya, maka kemudian ulama ini mengatakan, sebagai bentuk tobatmu, maka berangkatlah kamu menuju ke sebuah tempat. Di sana ada desa. Di sana orang-orang soleh semua, orang-orang baik. Kamu di sana, tinggal di sana, menuntut ilmu di sana, beribadah di sana. Ya. Berangkatlah orang ini, pembunuh 100 nyawa, hijrah, Pak. Dari tempatnya yang semula tempatnya ini buruk, ya, banyak kemaksiatan di situ, banyak fasik, dia hijrah. Di tengah perjalanan ini pembunuh meninggal. Posang nih malaikat. Antara malaikat azab sama malaikat rahmat ini bingung. Duh, iki kira-kira tobatnya diterima apa enggak? Ya. Maka di tengah kebingungan itu kemudian Allah mengutus seorang malaikat. Ngomong mbek 2 malaikat tadi itu. Suruh ukur jaraknya mana yang paling dekat dengan tempat yang dia tuju. Apa tempat yang mengandung keburukan, apa tempat yang mengandung kebaikan. Diukur Bapak Ibu. Ternyata lebih dekat tempatnya menuju ke desa yang ada kebaikannya di sana. Maka kemudian orang ini pun nyawanya dicabut dan masuk dalam catatan malaikat rahmat. Diterima tobatnya. Ya, hijrah. Ya. Nah, makanya salah satu di antara kiat nih, ya, kalau kita ini hijrahnya pengen istiqomah, tetap di jalan hijrah, maka pindah. Jangan sampai kita ini tetap di tempat itu.
Kalau jenengan tetap di tempat itu, wallah ya, walhasil jenengan akan kembali lagi seperti asal. Ya. Masih ingat kita ada seorang artis ya yang familiar dengan YKS. Apa YKS, Pak? Yang joget itu loh, Pak. Ya, enggak tahu. Siapa namanya? Lupa saya. Itu kan udah aja, ya. Mungkin ya. Yang dulu YKS, enggak tahu sekarang masih ada apa enggak program YKS itu. Ya, joget-joget di situ. Ya. Dia kemudian berniat hijrah. Hijrah memang udah. Sampai kemudian dihajikan sama pemerintah Saudi. Ya kan? Beliau terus kemudian Teuku Wisnu, kemudian Ustadz Fadlan Garamatan. Ya, itu dihajikan sama pemerintah Saudi. Karena orang ini adalah orang yang menjadi public figure masyarakat. Dihajikan. Setelah selesai pulang dari haji, apa yang terjadi? Ya, karena dia tidak istiqomah, mungkin karena dia nggak ikhlas ketika waktu dia hijrah, ya tidak ikhlas, karena ada tendensi dan macam-macam. Ya, ditambah lagi kemudian dia tidak meninggalkan tempat asalnya. Ketika dia disuruh dia bermaksiat, balik lagi Bapak Ibu. Ya akhirnya balik lagi, joget lagi, ya ikut YKS lagi. Ini contoh. Ya. Betapa banyak orang-orang yang gagal, yang tumbang di jalan hijrah ketika mereka tidak pindah dari tempat asalnya. Oke? Ya. Maka kalau kita lihat teman-teman kita ya, yang semula mereka itu dulu istiqomah, ikut di majelis ilmu sama kita, kemana-mana ikut, kajian di Muhammadiyah ikut, kajian di Probolinggo ikut, ya. Hampir setiap kajian ilmu dia ikut, sama-sama dengan kita, bareng. Lama-lama kemudian kita nggak tahu lagi, orang ini kok nggak pernah muncul, dia nggak tahu ketok ini, ya. Nggak ada kabar, lama nggak ada kabar, dapat informasi. Begitu dia muncul, apa terjadi? Yang semula dia jenggotan, maaf ya, kalau yang memang tumbuh jenggot, dicukur jenggotnya klimis, licin, ya. Yang semula pakaiannya senangannya pakai baju koko atau pakai baju gomis, sekarang enggak. Kayak orang awam, pakai kaos oblong biasa, pakai ada stikernya, ada sablonannya, balik kayak orang awam lagi. Ya. Nah, ini berangkat dari karena dia tidak mau hijrah, nggak mau pindah dari tempat asalnya. Oke. Nah, maka dari itu Bapak Ibu semuanya, apabila kita ini sudah ada di negeri Islam, ya, taruhlah Indonesia nih, udah negeri Islam, atau kita sudah berada di suatu tempat atau wilayah yang baik, maka jangan pernah sekali-kali mencoba untuk safar, bepergian ke negeri kafir. Ya, ini benar-benar diwanti sama Syekh Utsaimin. Kalau kita sudah ada di Indonesia atau di negeri Islam, jangan pernah sekali-kali mencoba untuk melakukan safar, bepergian ke negeri kafir. Contoh, dari Indonesia safar ke Singapura. Singapura negeri kafir. Dari Indonesia safar ke Spanyol. Spanyol negeri kafir. Safar ke Amerika, safar ke Australia. Itu mereka semuanya negeri kafir. Ya. Jangan pernah sekali-kali safar ke mereka. Kenapa? Kata beliau, yang pertama bisa membahayakan agama dan akhlak seseorang. Ya. Betul ya? Ya, di negeri kafir itu kan bebas. Mau pakaian apapun, maaf ya, cuma pakai BH, pakai CD, itu biasa di negeri kafir. Seliwer gitu kan. Biasa di tempat umum kayak begitu. Indonesia nggak umum. Nah, karena nggak umum ketika jenengan safar ke sana, apa nggak ngiler, Pak? Jangan kan jenengan normal, kita laki-laki normal lihat kayak begitu, yo ngiler, Pak. Ya. Apalagi agama kita nggak kuat, akhlak kita nggak terbangun dengan pokok, lihat kayak begitu, sudah amblas. Ya, yakin dah. Ya. Yang kedua, kata Syekh Utsaimin, pemborosan harta, mubazir. Ya mendingan buat bangun masjid mujahidin, kenapa? Ya kan? Berapa sih safar ke sana ke Singapura? Ya, 5 juta, PP 10 juta.
belum sih oleh-olehnya, belum sih nginep di hotelnya, tetek bengek makan dan minum dan seterusnya, lebih dari 10 juta. Dengan cuma naruh di Mujahidin cuma 1 juta, ya. Nah itu Pak, pemborosan harta di situ, jelas otomatis. Yang ketiga, menguatkan ekonomi orang kafir. Nih alasannya yang ketiga. Ketika jenengan safar ke negeri kafir, otomatis jadi devisanya orang-orang kafir, semakin kuat ekonomi mereka. Ya. Nah, daripada kita ini menguatkan ekonomi orang kafir, mendingan dipakai untuk menguatkan ekonominya umat Islam. Ya. Berbelanja ke toko muslim, ya, ke supermarket basmalah misalkan, atau ke toko-toko tradisional minyak orang Islam, itu menguatkan ekonomi mereka. Ya. Atau mungkin kita membangun apa ya, semacam ya lembaga-lembaga keuangan lah yang islami begitu untuk menguatkan ekonomi, mending kayak begitu, ya. Daripada kita pakai hanya untuk kegiatan seperti itu menguatkan ekonomi orang-orang kafir, ya. Itu alasannya. Oke. Nah termasuk non sewu yang udah biasanya sekolah nih Pak, sekolah ya, melakukan studi tour yang sempat viral nih, antara pro dan kontra studi tour ya. Banyak sekolah-sekolah yang melakukan studi tour ke Bali. Studi tour ke Bali. Ya pertanyaannya, ya emang nggak boleh Kak Ustadz studi tour ke Bali? Ya, jawabannya Bali itu negeri muslim apa negeri kafir? Nah, udah dijawab tuh. Ya. Loh kok bisa negeri kafir Ustadz? Satu, di Bali itu mayoritas dominannya adalah orang-orang Hindu, bukan orang Islam. Maka kata para ulama, kalau sebuah negeri didominasi oleh mayoritas orang-orang kafir, maka itu negeri kafir. Bali mayoritas Hindu, maka dia bukan negeri Islam. Dua, apabila negeri itu yang dominan adalah syiar-syiar kufar, bukan syiar-syiar Islam. Di Bali yang dominan apa? Pura, tempat peribadatan Hindu. Masjid ya ada, cuma sedikit, ya kan? Di wilayah tertentu aja, sedikit. Sama kayak Amerika, ada masjid Amerika, ada, cuma wilayah tertentu, sedikit, ya kan? Azan juga begitu, tidak lewat corong atas, lewat internet, lewat corong bawah, ya. Berarti dominan syiar kufar. Nah, maka Bali karena itu masuk di dalamnya, maka Bali adalah negeri kafir. Ya. Tapi yang kadang kita memang dilema Bapak Ibu. Terus terang ini, kadang kita sebagai orang tua, anak mau ikut studi tour kembali, mau enggak itu kok yo mewek Pak, ya kan? Jiwanya itu psikisnya itu langsung down. Kocok-kocokku milik studi tour kabeh rekreasi, masuk aku enggak. Kita sebagai orang tua kemudian kadang aduh ya apa ya, perang batin Pak, ya. Mau diiyakan itu safar ke negeri kafir, mau enggak itu juga psikologi anaknya juga kasihan, kadang bingung kita ini, ya. Ya akhirnya ya wis lah wis, atau ya apa mana, diizinkan kemudian sama orang tua ikut studi tour ke Bali. Nah ini, ya. Kenapa bisa terjadi? Karena berangkat dari para guru-gurunya, termasuk murid-muridnya tidak paham tentang masalah ini, ya. Dipilihlah studi tour ke Bali. Padahal teman-teman sekalian, Bapak Ibu, jemaah salat maghrib, kita ini diperintahkan oleh Allah untuk bersikap keras, dan memerangi orang kafir selama mereka itu memerangi Islam dan kaum muslimin. Ya. Dalil ayatnya banyak, sambil satu saja ya. At-Taubah ayat 123. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kufar. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang ada di sekitar kamu. Wal yajidu fikum ghilzah, dan hendaknya mereka menemui kekerasan. Maksudnya bersikap keraslah kepada mereka. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ini gimana?
Ini banyak ayat begitu, kita disuruh bersikap keras memerangi orang-orang kafir yang mereka memerangi kita, memerangi Islam. Ya, kalau kita studi tour ke sana, ya, melakukan safar ke sana, ya sama artinya kita bersikap lunak, ya, pada mereka. Emang nggak boleh Ustaz safar ke negeri kafir secara mutlak? Enggak. Boleh kita ini melakukan safar ke negeri kafir kalau terpenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama, jenengan mau ke Amerika, boleh, nggak dilarang. Kita mau ke Singapura nih, boleh, nggak dilarang. Asalkan jenengan sudah memenuhi beberapa syarat. 1, mempunyai ilmu agama yang kuat. Mempunyai ilmu agama yang kuat. Kenapa? Karena di sana kita akan banyak temui perkara-perkara yang bisa membuat kita ini murtad, keluar dari Islam. Betul ini Pak? Ya, udah banyak contohnya, sudah banyak contohnya. Orang yang semulanya dia Islam, Muslim, begitu dia rekreasi ke negeri kafir, pulang-pulang jadi murtad. Ada yang jadi Nasrani, bahkan yang ateis juga ada. Pulang dari negeri kafir. Karena dari Indonesia, dari negeri Indonesia, dia nggak punya bekal ilmu agama yang kuat untuk mengkanter, ya, untuk menolak atau mungkin membantah propaganda orang-orang kafir tentang Islam. Ya, diajak duduk diskusi sama orang kafir, mereka hafal Injil, ya, mereka hafal Talmud dan sebagainya, diajak debat, kita nggak pelongo-pelongo, nggak punya modal. Iya ya, temenan ya. Kayak kisahnya ada seorang yang seorang alim berilmu, dia kemudian ditantang debat sama orang Syiah dari sekte Bahaiyah, ya, kelompok Syiah dari sekte Bahaiyah. Ketika dia ditantang debat, dilayani Pak sama orang Ahlussunnah nih. Dia bawa kitab-kitab, ya, ditantang debat. Begitu dia debat dengan orang Bahaiyah, argumen-argumennya, ya, dalil-dalilnya dibantah semua, dipatahkan semua sama orang Bahaiyah. Langsung kemudian setelah itu dia kemudian keluar dari Ahlussunnah dan masuk ke sekte Syiah Bahaiyah. Ngeri Pak, ya. Makanya jenengan ya berilmu dulu. Kalau mau safar ke Bali, mau safar ke negeri kafir yang lainnya, harus punya ilmu agama yang kuat. Syarat yang kedua, mempunyai bekal agama. Ya. Kalau yang pertama ilmu, yang kedua mempunyai bekal agama yang kuat, yang kokoh. Kenapa harus begitu? Dikarenakan di sana itu tempatnya mengumbar syahwat, ya, tempatnya mengumbar syahwat, bebas, ya, sak bebas sih sudah di sana itu. Ya, ting Bali apalagi, meskipun dia Indonesia, ya, tapi kalau sudah ke Bali, yang namanya pemandangan you can see me itu udah biasa, ya kan? Uang udon itu pun biasa di Bali, ya kan? Nah, kalau kita nggak punya bekal ilmu agama, dirayu titik, ya, diawi titik ini, Mas Bro, ya, murah-murah, satu seket, ya, atau gratis wis, diawi ini, bablas Pak. Ya, dulu betul itu, saya itu, ya, harus punya bekal agama yang kuat. Yang ketiga, adanya kebutuhan. Jenengan safar ke Bali, ada kebutuhan enggak? Oh ada Ustadz. Ngapain? Mau berobat kembali. Oh monggo silakan. Ning Probolinggo nggak ada dokter spesialis yang kompeten. Peralatannya pun juga kurang memadai. Di Bali Ustadz lengkap. Dokter ring ini, peralatannya lengkap. Cuma di Bali Ustadz. Silahkan. Ya, karena jenengan butuh berobat ke negeri kafir, nggak apa-apa, silahkan. Ya, atau jenengan berobat ke Singapura, di loro jantung, berobat yang Indonesia nggak percaya, dokternya cocok, takut malpraktek, berangkatlah dia ke Singapura, boleh, silahkan berobat ke Singapura. Ya, kalau memang di Indonesia tidak mumpuni. Atau menuntut ilmu, pertukaran pelajar, ya, pertukaran pelajar. Jenengan mau sekolah ke mana? Amerika, Australia. Di Indonesia nggak ada Ustadz ilmu tentang
pesawat nggak ada, di Jerman adanya, kayak Pak Habibie. Lo monggo silahkan, ya, menuntut ilmu tentang pesawat terbang di Jerman, monggo nggak apa-apa, ya. Atau ilmu yang lain di negeri kafir boleh, selama di negeri Islam itu tidak ada sekolah, tidak ada universitas yang mengajarkan tentang ilmu tersebut, monggo silahkan, ya. Yang ketiga, untuk berbisnis atau berdakwah, ya. Dengan di negeri kafir punya usaha bisnis, ya. Bisnis apa misalkan? Bisnis sandal jepit, apa tempe, wes tempe lah, ya. Karena di negeri kafir itu tempe nggak ada. Loh betul Pak, tempe itu nggak ada di negeri-negeri kafir, nggak ada. Dan jenengan pintar bikin tempe. Nah, berhubung di Indonesia ini prospeknya kurang cerah, kalau bisnis tempe murah, akhirnya diekspor ke luar negeri. Nah, kita ekspor neng Singapura, neng Amerika, neng Australia. Tempe diekspor ke sana. Punya bisnis tempe. Boleh, tidak menjadi masalah, ya. Atau dengan berdakwah, ya. Alhamdulillah yang kemarin apa namanya, Muhammadiyah berhasil membeli gereja di Spanyol. Ya benar ya. Membeli gereja di Spanyol. Ya, maka boleh kader-kader Muhammadiyah yang ada di sini kemudian berangkat ke sana, ya, jadi imam masjid di sana, berdakwah di sana, boleh, nggak jadi masalah karena ada kebutuhan, ya. Nah itu 3 syarat yang diberikan oleh Syekh Utsaimin berkaitan dengan masalah boleh dan tidaknya bersafar ke negeri kafir. Oke. Kemudian sekarang yang kedua, yaitu meninggalkan kesyirikan dan kemaksiatan. Kalau yang pertama tadi hijrah meninggalkan tempat, sekarang yang kedua hijrah meninggalkan kesyirikan atau kemaksiatan, ya. Dalilnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muhajir, orang yang dikatakan berhijrah itu adalah man hajara manahallahu anhu, dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu hakikat hijrah. Jadi kalau yang dulu kita ini termasuk pelaku kesyirikan, ya sekarang tobatlah, ya, tobat, sadar udah, aduh ya Allah, Anda berapa tahun ini bergelimang dalam kesyirikan. Setelah mendapatkan pengajian baik online maupun offline, tersadar kita, oh iya ya, salah, ya, maka segera tinggalkan kesyirikan itu, ya. Atau kita sebelumnya ada termasuk di antara pelaku bid'ah, paling seneng masalah bid'ah, dapat pengajian online offline, sadar ya Allah ternyata aku salah, ya, maka tinggalkan kebid'ahan, kembali kepada sunnah. Atau sebaliknya dia itu pelaku kemaksiatan, ya, pelaku riba, zina juga iya, suka ngeslot, ya kan, ngeslot gak pernah prei, akhirnya sadar, ya, hijrah, maka segera tinggalkan kemaksiatan itu, kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian yang ketiga, ya, adalah meninggalkan pelaku kekufuran atau kemaksiatan, ya. Saya ulangi, meninggalkan pelaku kekufuran atau kemaksiatan. Ini juga termasuk, ya. Ini juga termasuk salah satu di antara perkara yang bisa memperkokoh hijrah kita. Meninggalkan komunitas-komunitas kekufuran, ya, tinggalkan kelompok-kelompok komunitas-komunitas kemaksiatan, ya, itu salah satu di antara bentuk hijrah kita, ya. Kalau memang dengan menghajar mereka, ya, meninggalkan mereka, itu bisa memberikan manfaat atau maslahat. Contoh, kita ini punya teman,
atau punya saudara, punya keluarga pelaku kesyirikan atau kemaksiatan. Kita ini gemes lihat keluarga, lihat teman kayak begitu tuh, ya, nggak telaten Pak. Ya. Akhirnya kita mau mendakwai nggak iso, ya. Artinya mendakwai mesti ditentang. Ya. Nggak usah ngurusi aku wes, apa jadi sampean wes. Wong surga ya tutup awakmu ae. Setiap kali begitu. Akhirnya karena setiap kali kita dijawab seperti itu, ya wes lah. Yang penting ngono karepane sampean, akhirnya dia dihajar. Dihajar, ditinggalkan. Nah, boleh nggak dalam Islam begitu? Kata para ulama, kalau memang dengan menghajar orang ini ada manfaatnya, ada maslahatnya bagi dia dan bagi kita, monggo silahkan dihajar. Ya, silahkan ditinggalkan. Ya. Sebagaimana kisah seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Ka'ab bin Malik ini bersama dengan dua orang sahabatnya, yaitu Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi radhiyallahu anhu. Ya. Di mana tiga orang ini tidak menghadiri perang Tabuk, ya, bersama Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu kisahnya panjang. Di mana Ka'ab bin Malik itu seorang pemuda yang sehat fisiknya, kuat, ya, nggak sakit, nggak apa. Dan dia pun juga sudah mempersiapkan diri untuk menghadiri perang Tabuk sama Kanjeng Nabi. Tapi diulur-ulur Pak, ditunda sampai Kanjeng Nabi sudah berangkat, sampai Kanjeng Nabi pulang dari Tabuk, Ka'ab bin Malik juga masih belum berangkat juga. Nah, bersamaan dengan itu banyak orang-orang munafikun yang juga sama, nggak ikut perang sama Kanjeng Nabi. Ya memang orang munafik ya, pekerjaannya memang begitu, suka gembosi, memprovokasi kaum muslimin untuk menyerang Islam dari dalam. Memang kerjaan mereka begitu, termasuk ini pada perang Tabuk. Ya. Nah, di saat orang-orang munafik mengajukan alasan sama Kanjeng Nabi, ya Rasul, nun sewu saya nggak ikut perang Tabuk karena ini. Sakit perut saya ya Rasul. Datang lagi orang munafik, ya Rasul, ngapunten saya nggak ikut perang Tabuk. Apa anak saya sakit? Oh ya wis. Ya. Sampai Ka'ab bin Malik kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, andaikan saya ini bukan Anda yang saya ajak bicara, maka niscaya saya bisa untuk melakukan kebohongan dan tipu muslihat, kata Ka'ab. Memang Ka'ab ini orangnya pinter Pak, pinter tipu muslihat. Jadi ada orang gitu ya, dia ngomong gitu bisa percaya, orang bisa percaya. Tapi berhubung ini Kanjeng Nabi, wedi, gak wani. Takutnya nanti turun wahyu ngasih info, Ka'ab iku bujui, ojo percaya. Terbongkar nanti Pak, dia takut. Akhirnya kemudian dia jujur, ya Rasul, mohon maaf, saya memang tidak menghadiri perang Tabuk, bukan karena apa-apa. Saya kuat ya Rasul. Saya nggak sakit, kendaraan perang logistik udah saya siapkan ya Rasul, tapi nggak tahu kenapa saya kok sampai nggak ikut sama jenengan. Maka berdasarkan pengakuan itu, maka Kanjeng Nabi kemudian mengatakan, ya sudah, tunggulah sampai Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keputusannya kepada kamu. Langsung dihajar Bapak Ibu, dihajar, ditinggalkan sama Kanjeng Nabi, dia diajak ngomong, nggak disopo, nggak disalami, nggak dijawab salamnya selama 50 hari 50 malam. Bayangkan ya, andaikan satu komunitas ini ya, satu komunitas mujahidin, ada orang yang kemudian dihajar sak jamaah ya, ketemu nggak disopo, dia salam nggak dijawab, ngobrol nggak dijawab, nggak direken ya, sama kayak Ka'ab ini. Sampai ketika dia mendapatkan perlakuan seperti itu, dadanya terasa sesak, bumi terasa sempit, nggak enak. Ya. Sampai pada hari yang ke-40, Kanjeng Nabi kemudian datang. Ya. Tolong bilangkan sama Ka'ab, tolong jauhi istrinya. Maksudnya apa? Diceraikan? Enggak diceraikan. Tapi jauhi saja, jangan dikumpuli. Ya. Jadi selama 50 hari 50 malam,
udah nggak disopo, nggak diajak ngomong, nggak boleh ngumpuli bojo 50 hari 50 malam. Ya. Dua sahabatnya ini ketika di rumah nangis, nyesel, taubat, sudah seakan-akan dunia itu sempit, dia mau masuk neraka. Kalau Ka'ab enggak, model wongnya cuek. Ya. Jadi masjid ya ke masjid, jamaah, ke pasar ya ke pasar, ya ketemu sama sahabat yang lain. Bandingkan dengan dua sahabatnya ini, ya. Pada saat hari yang ke-50, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya yang menerima taubatnya Ka'ab dan dua sahabatnya. Loh. Berarti boikotnya Kanjeng Nabi berhasil, ya. Membuat Ka'ab sadar, dia taubat, diterima taubatnya oleh Allah taala. Ya. Nah, ini contoh. Ini juga bisa kita terapkan di keluarga kita, ya, di tetangga atau mungkin teman-teman kita. Ketika mereka melakukan kekufuran, kemaksiatan, boleh dihajar selama ada manfaat. Ya. Nah, tetapi kalau nggak ada manfaatnya atau justru malah dia kemungkarannya semakin bertambah, semakin bertambah-tambah, maka hukumnya haram menghajar, membiarkan, tidak salam, tidak nyopo sama saudara kita muslim, tidak boleh. Ya. Andaikan kita menghajarnya, maka tidak boleh lebih dari 3 hari. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Siapapun, ya ke suami, ya ke istri, ya ke anak, ke teman-teman semua, tidak boleh mendiamkan orang lain lebih dari 3 hari. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim an yahjura akhahu, untuk mendiamkan saudaranya fauqa salasi layalin, lebih dari 3 malam. Maksimal 3 malam. Yaltaqiyani, kemudian kedua orang ini saling bertemu. Fayu'radu hadza wa yu'radu hadza, yang satunya melengos, yang satunya melengos, saling buang muka. Ya, begitu. Maka kemudian Nabi mengatakan wa khairuhuma, maka di antara kedua orang ini yang lebih baik adalah allazi yabda'u bisalam, yang lebih dulu memulai salam. Ini berkaitan dengan masalah hajar. Nah, mungkin sebelum kita lanjutkan, ada sisa waktu beberapa menit. Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan? Persilahkan. Monggo Bapak. Nggih. Sebelumnya saya enggak karena hari ini nggih, monggo. Saya tanyakan apa persamaan antara Muhammadiyah dan Islam, sedangkan sesungguhnya sama, nabinya sama, dan juga itu bersama. Yang kedua, jika di dalam Islam itu tidak ada wujud, kalau dikerjakan itu apa atau dosa? Yang kedua apa? Jika tidak ada wujud dalam Islam, kalau dikerjakan itu apa atau apa dosa? Okay. Pertanyaan pertama, sondok jeru. Pertanyaannya jeru, ya, tapi tidak apa-apa. Ya. Pertanyaannya sensitif, tapi tidak apa-apa. Kita sampaikan. Apa perbedaannya Muhammadiyah dan Salaf? Nggak ada bedanya. Ya, sama. Muhammadiyah Ahlussunnah wal Jamaah, sama. Al-Irsyad Ahlussunnah wal Jamaah. Hidayatullah Ahlussunnah wal Jamaah. Persis Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Wasliyah Ahlussunnah wal Jamaah. Semuanya Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada yang berbeda, semuanya sama. Selama akidahnya satu, ya, memegang teguh akidahnya salaf, maka dia adalah salaf. Ya. Muhammadiyah salafi, Persis salafi, Al-Irsyad salafi, Hidayatullah salafi.
selama akidah mereka berpegang teguh dengan akidah salaf. Ya. Sampai sini paham ya? Selama akidah mereka sama. Contoh misalkan tentang tauhid rububiyah sama, nggak ada bedanya kan? Muhammadiyah dengan salaf nggak ada. Kemudian uluhiyah juga sama, nggak senang sama kesyirikan. Kemudian tauhid asma dan sifat juga sama, Muhammadiyah dengan salaf, ya kan? Nah, itu sama, nggak ada bedanya. Cuma kalau ada perbedaan dalam masalah furu'iyah, niku biasa. Bukan hanya Muhammadiyah sama salaf tok, ya. Persis juga nggak sama furu'iyahnya. Dengan Al-Irsyad juga nggak sama furu'iyahnya. Dengan Hidayatullah juga sama, nggak sama furu'iyahnya. Sama, ya. Ya kalau cuma bedanya cuma masalah furu'iyah, Pak, ya ngapain harus dibeda-bedakan? Ya, disamakan, kenapa harus dibedakan? Disamakan. Ya, yang kadang cuma bedanya penentuan hari raya saja kok. Oh, cuma itu kan? Emang zaman sekarang aja yang beda masalah itu? Enggak. Ya, zaman dulu pun juga begitu, berbeda. Ada yang mengatakan bahwasanya satu matlak, ya, jadi satu negara itu adalah semuanya harus berhari raya seluruh negara. Ya, ada yang mengatakan enggak lah, tiap-tiap negara itu punya ru'yah masing-masing. Ya, ada yang dari dulu begitu, ya, sekarang pun juga sama. Ya, ngapain harus dibedakan? Ya. Jadi Muhammadiyah sama salaf itu sekali lagi saya jawab sama, tidak ada bedanya kecuali dalam masalah furu'iyah saja. Kalau dalam masalah furu'iyah, monggo kita semuanya saling toleransi, saling menghargai, ojo rumangsa paling bener. Jangan rumangsa paling bener, jangan rumangsa paling baik, sing liyane salah. Itu saya nggak setuju, ya. Oke, sampai sini paham? Nah, kemudian yang kedua, salaf itu apa sih? Nah, orang itu kadang salah paham, Pak. Salaf itu adalah metodologi beragama yang merujuk kepada Al-Quran, Sunnah Nabi, kemudian para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam mazhab. Itu metode beragama. Lah, kalau setiap orang metode beragamanya seperti ini, maka dia disebut dengan salafi. Meskipun dia duduk di Muhammadiyah, meskipun dia duduk di Persis, meskipun dia duduk di Hidayatullah, atau mungkin dia tidak duduk di Ormas, ya. Tapi selama metode beragamanya pakai Al-Quran, Sunnah Nabi, ya, mengikuti pemahaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam mazhab, maka dia seorang salafi. Ya, okay. Itu, ya. Muhammadiyah bagaimana? Muhammadiyah kan ormas, Hidayatullah kan ormas, Persis kan ormas, nggak menjadi masalah. Dijadikan sebagai kendaraan dakwah untuk memajukan Islam, tidak masalah, Bapak Ibu. Okay. Monggo yang mau masuk Muhammadiyah, ingin memajukan Islam lewat Muhammadiyah, silahkan. Ya, atau lewat ormas yang lain juga tidak menjadi masalah. Oke. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada perbedaan antara Muhammadiyah dengan salaf, nggak ada. Oke, sama. Pertanyaan kedua, kalau tidak ada petunjuk Islam, kemudian kita ini mengamalkan, apakah kita ini dapat pahala atau dapat dosa? Jawabannya dapat dosa. Tidak dapat pahala, dapat dosa. Apa dalilnya? Banyak dalilnya, ya. Baik Al-Qur'an, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dalilnya, wa in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku, yaitu Kanjeng Nabi. Kenapa lagi? Wasabiqunal awwalun, orang yang pertama lagi dahulu masuk Islam, minal muhajirin wal ansor, dari kalangan muhajirin, orang ansor, ya, alladzina tabauhum bi ihsan, kemudian yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Yang keempat, wa may yushaqiqir rasulah, barang siapa yang menentang Rasul, mim ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah nampak kebenaran bagi mereka,
nuwallihi matawalla, kami biarkan dia berpaling, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, kami lemparkan dia ke dalam neraka jahanam dan sejelek-jelek tempat kembali. Itu Al-Qur'annya. Okay. Sunnahnya juga banyak. Okay. Nah, satu ketika ada seorang yang melakukan sholat subuh ya 3 rakaat ya, di masjid. Kemudian ditegur sama Sa'id ibn Musayyib. Ditegur, Pak. Jawab orang ini, loh, memangnya kalau saya ini sholat, saya akan diazab sama Allah di neraka? Jawabannya, iya. Kamu akan diazab bukan karena sholatnya, tetapi karena kamu telah menambah bilangan sholat yang tidak dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, berarti kalau ada orang yang mengamalkan satu ibadah yang tidak ada petunjuknya di dalam Islam, bukan hanya tidak dapat pahala, dia pun juga dapat dosa. Paham ya? Ini kayaknya sudah pernah kita bahas di pertemuan beberapa yang lalu tentang hukum asal ibadah larangan. Oke, sudah pernah kita pelajari kan sama-sama? Udah. Oke, Allahu a'lam. Ada lagi? Pertanyaan? Cukup, kita lanjut ya. Oke. Berikutnya adalah hukum hijrah. Ya. Apa hukum seorang itu ketika hijrah? Ada 3 hukum. Yang pertama, hukumnya wajib. Wajib bagi seorang muslim untuk hijrah. Kapan dikatakan wajib? Apabila dia punya kemampuan untuk hijrah. Mampu fisik untuk melakukan perjalanan, ya. Kemudian mampu finansial, dia punya duit untuk hijrah berangkat, ya. Dan dia kalau tetap di tempat itu tidak mampu menampakkan agamanya. Udah fisik mampu, finansial ada, kalau dia tetap di situ tidak mampu menampakkan agama. Sholat nggak bisa, ya. Sholat di masjid nggak bisa. Mau tutup aurat nggak bisa. Okay. Mau menampakkan syiar kurban juga nggak bisa. Mau mengamalkan sunnah juga nggak bisa, ya. Dimusuhi, diintimidasi, diteror, maka di saat itu hijrah hukumnya wajib, ya. Kalau jenengan tidak hijrah, hukumnya berdosa. Apa dalilnya? Dalilnya surat An-Nisa 97, ya. Dalil tentang wajibnya berhijrah bagi yang mampu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, ya, kepada mereka, fima kuntum, ya, terhadap diri mereka, qalu, malaikat bertanya sama orang-orang ini, ya, kunna mustad'afina fil ardi, ya, dalam keadaan bagaimana kamu ini, ya. Mereka menjawab, kami termasuk orang-orang yang tertindas, terzolimi di negeri Mekah, ya, termasuk orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Ini asbab nuzulnya memang para sahabat yang sebagian yang tidak hijrah. Okay. Lalu kemudian para malaikat menjawab, alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu luas? Kata para malaikat, kan nggak harus di Mekah, ke Madinah, ke Habasyah, ke Yaman, ke negeri Syam, ya, kan ada. Nggak harus ke Indonesia, ya. Bisa ke Malaysia, bisa ke Kuwait, bisa ke Turki, ya. Mungkin begitulah bahasa kita. Fatuhajiru fiha, ya. Sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu, faulaika ma'wahum jahannam,
maka mereka itulah tempat kembalinya neraka jahanam wasa'at masiro. Neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Oke? Nah, itu hukumnya wajib, Pak. Misalkan jenengan ya di suatu tempat mau nerapkan sunnah itu cek angele gitu ya. Sulit, ditindas di situ, diseman-semoni ya, diteror apalagi macam-macam. Maka jenengan wajib hukumnya untuk berhijrah di situ kalau punya kemampuan ya. Maksudnya kemampuan gini, Ustadz kalau saya mau pindah kemana Ustadz? Rumah tak jual, misalkan rumah saya jual, masih tidak nemu Ustadz di sana, mahal rumah di sana, mahal, berarti jenengan tidak mampu ya, belum punya uang untuk beli rumah baru misalkan ya, berarti ini tidak mampu ya. Nah, maka tidak, nanti ada hukum lagi ya. Hukum yang kedua, dianjurkan atau mustahab dianjurkan untuk berhijrah. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang punya kemampuan hijrah tapi masih bisa menampakkan agamanya. Sholat yo seiso ya, terang-terangan ke masjid yo gak apa-apa, azan lewat atas corongnya juga boleh ya. Mau tutup aurat bagi ibu-ibu jilbab besar pakai cadar yo aman, gak apa-apa. Jenengan mau menerapkan sunnah juga aman ya, dan jenengan punya kemampuan untuk hijrah ya, maka di situ hukumnya adalah mustahab, dianjurkan ya. Ini sebagaimana penjelasan para ulama. Oke. Hukum yang ketiga, hukumnya tidak wajib alias haram. Haram hukumnya jenengan hijrah dari suatu tempat. Untuk siapa? Bagi mereka yang tidak punya kemampuan karena sakit ya. Sakit, duit nggak ada, pas-pasan, boro-boro hijrah Ustadz, kanggo mangan ayo kangelan, berarti jenengan nggak mampu ya, nggak mampu. Jangankan hijrah Ustadz, untuk bayar sekolah aja kesulitan, UKT mahal ya, sembarang sembako mahal Ustadz, ya berarti jenengan tidak mampu ya. Atau fisiknya lemah, udah lansia ya, mau diajak hijrah juga aduh tambah ngerepoti wong akeh gitu kan. Nah, termasuk juga wanita, anak-anak, maka mereka tidak wajib, bahkan mereka dihukumi haram untuk berhijrah. Apa dalilnya? Dalilnya surat An-Nisa 98. Lanjutannya tadi itu. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan. Kecuali orang-orang yang tertindas ya, yang lemah dari kalangan laki-laki, wanita, anak-anak. La yastati'una hilatan. Mereka tidak mampu berdaya upaya, wala yahtaduna sabila. Mereka juga tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Okay. Nah, ini tentang masalah 3 hukum bagi orang yang berhijrah. Bapak Ibu semua, yang terakhir nih ya, yang terakhir saya sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 100 ya, untuk pelajaran kita semua, bahwa apapun yang terjadi ya, apapun kondisi kita, selama kita ini masih bisa untuk hijrah, terutama hijrah meninggalkan kesyirikan, hijrah meninggalkan kebid'ahan, hijrah meninggalkan kemaksiatan, ini mau tidak mau harus. Oke. Kalau yang selain itu sih masih bisa ditoleransi, tapi kalau udah perkara ini harus ya. Allah Ta'ala berfirman, wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah ya, yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah, maka dia akan mendapatkan di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak.
Ya. Jangan pernah merasa khawatir ketika jenengan meninggalkan dulu tradisi-tradisi dulu, tradisi kesyirikan, tradisi bid'ah, jenengan tinggalkan. Jangan pernah khawatir untuk kehilangan pekerjaan. Jangan pernah merasa takut kehilangan rezeki gara-gara meninggalkan bid'ah. Ya, itu Allah sudah jamin. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, Allah sediakan tempat hijrah yang luas. Tidak ada di Paiton, Probolinggo ada. Nggak nemu di Probolinggo, di situ Bondo ada. Nggak nemu di situ Bondo, Banyuwangi. Nggak ketemu di Jawa Timur, di Jawa Tengah ada. Saya ini termasuk hijrah, Pak. Ya, saya ini lahir di Semarang. Ya, lahir di Semarang, sudah tahu lah. Tempatnya kayak begitu. Ya, tempatnya para penjahat, Bromo Corah di situ. Ya, Allah kemudian takdirkan saya harus pindah dari tanah kelahiran. Ya, kemudian mendiami Yogyakarta. Satu kemudian hijrah lagi ke Jombang. Sampai kemudian yang terakhir Allah hijrahkan saya ke Probolinggo. Ya, dari tempat yang semula banyak kesyirikan di situ, Jawa Tengah, Pak. Jawa Tengah itu nggone syirik. Ya, Yogyakarta itu tempatnya syirik. Oh, macam-macam di Yogyakarta. Mulai dari Kiai Slamet, ya, sudah lebih parah daripada Jawa Timur. Ya, bid'ah juga sama, sana di parah sana. Nah, kemudian Allah sediakan Probolinggo, tempat hijrah yang luas. Allahu Akbar. Rezeki yang terjamin di Probolinggo. Alhamdulillah. Ya, ini contoh. Ya. Maka jangan pernah merasa takut dengan rezeki kita ketika jenengan hijrah. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, summa yudrikuhul maut, kemudian kematian menghampirinya. Ya, jenengan hijrah dari Paiton ke Probolinggo, meninggal. Ya, meninggal. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sebagai motivasi kita, ya, bahwasanya hijrah itu tidak mengurangi rezeki. Ya. Baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.